Sekarang pertemuan ke-7, tema pertemuan kita adalah tasawuf. Pertanyaan pertama, mengapa ada sub pembahasan tasawuf pada mata kuliah filsafat Islam? Seperti pada minggu lalu juga kita bisa pertanyakan mengapa ada pembahasan teologi pada filsafat Islam. Apa sih relevansinya? Kan kita tahu ya bahwa kedua sebutan itu bisa menjadi ilmu tersendiri. Kamu mendapatkan MK Tasawuf dan MK Ilmu Kalam selain mendapatkan mata kuliah filsafat Islam ini. Jadi apa urgensinya ada pembahasan itu di mata kuliah filsafat Islam? Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa persamaan dan perbedaan antara ketiga ilmu tersebut. Ilmu filsafat, orangnya disebut sebagai filsuf. Ilmu tasawuf, orangnya disebut sebagai sufi. Dan ilmu kalam, orangnya disebut mutakallim. Kalau ilmunya kita sebut teologi, orangnya kita sebut sebagai teolog. Untuk mencari persamaan ketiga ilmu tersebut, kita bisa mulai dari definisi filsafat. Di pertemuan kedua kita sudah bahas filsafat itu apa. Di sana salah satu definisinya, filsafat adalah ilmu tentang ada sebagai ada. Ya, ada juga orang yang mendefinisikannya filsafat adalah ilmu tentang ada apa adanya. Atau kita bisa sebut juga ilmu tentang hakikat ada. Ilmu tentang ada yang hakiki, ada yang sebenarnya. Dari definisi itu ada isyarat bahwa manusia itu bisa mengenal ada, tapi bukan ada yang hakiki. Ada yang tidak hakiki, ada yang imitasi, yang palsu, yang semu. Ada yang palsu atau semu ini bukan berarti nggak ada, tapi dia bukan ada yang sesungguhnya, bukan ada yang sejati. Dari situ nanti kita bisa lihat ilmu teologi itu ilmu apa? Ilmu kalam itu ilmu apa? Ilmu kalam definisinya adalah ilmu tentang dalil-dalil yang menguatkan akidah seorang muslim. Dan di antara akidah seorang muslim yang paling penting adalah ketuhanan. Jadi ilmu kalam adalah ilmu tentang dalil adanya Tuhan. Dari situ kita bisa lihat persamaan ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Ilmu kalam mengenalkan adanya Tuhan dan dalilnya, filsafat mengenalkan ada yang hakiki dan dalilnya. Tasawuf itu adalah ilmu tentang tata cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ilmu tentang bagaimana caranya kita bisa sampai dan bersatu dengan kekasih kita yang sejati, yaitu Tuhan. Jadi persamaan ketiga ilmu tersebut adalah hendak mengenalkan kita dan membuat kita dekat serta bersatu dengan ada yang sejati. Itu sebutan filsafat. Mengenal dan bersatu dengan Tuhan atau Allah. Itu sebutan ilmu teologi. Sebutan ilmu tasawuf dengan kekasih yang sejati. Itu persamaannya. Jadi kan karena ada persamaannya ya ada relevansinya gitu, ada keterkaitannya. Kalau kita sudah tahu apa persamaannya, selanjutnya tinggal kita selidiki apa bedanya. Filsuf dalam ilmu filsafat untuk mengenal Tuhan dia pakai apa? Dalam definisi yang kemarin diterangkan dia menggunakan alat
instrumen atau sumber atau kita sebut metode, yaitu akal, metode rasional, metode nalar, metode logis. Sementara sumber yang dipakai teolog adalah wahyu. Dan sufi dalam ilmu tasawuf menggunakan hati atau intuisinya. Jadi untuk pertanyaan pertama, apa relevansinya ada kajian tentang tasawuf dan ilmu kalam dalam pembahasan filsafat ini, MK Filsafat Islam ini? Itu diantaranya karena ketiga ilmu ini memiliki kesamaan objek kajian, atau bisa kita sebut juga kesamaan tujuan. Perbedaannya hanya pada instrumen atau sumber yang mereka pakai. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang filsuf dengan menggunakan akalnya bisa mengenal adanya Tuhan, tidak bisa mengenal ada yang sejati? Pertanyaan yang sama nanti kita bisa ajukan juga kepada teologi dan tasawuf. Mungkin pernah kita diskusikan di kelas ini bahwa pertama-tama dengan indera kita mengenal keberadaan diri kita dan orang-orang di sekitar kita, ayah, ibu, saudara-saudara kita, dan selanjutnya dengan indera kita mengenal keberadaan yang lain, makhluk hidup, binatang, tumbuhan, benda-benda mati, dan sebagainya. Kita mengenal semua keberadaan itu dengan indera kita. Kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa sentuh dan sebagainya. Lalu kita bertanya-tanya dalam filsafat ini, apakah sesuatu yang bisa kita sebut ada itu semuanya sama dengan diri kita? Apa sih sifat-sifat yang ada pada diri kita sebagai manusia? Sifat ada yang kita sematkan buat diri kita, saya ada. Fatur ya? Fatur ada. Dika ada. Irfan ada. Ikram ada. Semuanya kita bisa sebut ada. Nah, sifat ada yang ada pada diri kita ini apa? Kita sekarang ada, sebelumnya pernah nggak ada. Ya nanti juga bisa nggak ada lagi. Ya kalau misalnya sekarang ada di kelas, sebelum jam 1 kan kita nggak ada di kelas ini. Nanti setelah selesai kita nggak ada lagi di kelas ini. Jadi kita ada, ya di dunia juga umur seperti itu. Apalagi yang bisa kita sebut ada? Benda-benda di sekitar kita juga sebagian ada yang bisa kita ketahui kapan kemunculannya, sehingga kita bisa katakan dia tidak ada. Ya. Kalau kamu punya binatang peliharaan, kucing, burung atau apalah peliharaanmu gitu, kamu bisa tahu bahwa itu kapan dilahirkannya, kapan dia menetasnya gitu ya. Kapan meninggalnya juga bisa kamu ketahui, perkirakan. Berarti sifatnya sama. Sifat benda-benda atau sesuatu yang kita bisa kasih predikat ada yang seperti itu, kalau kita pertanyakan apakah ada yang seperti kita ini bisa mengadakan diri kita sendiri? Apakah saya bisa mengadakan diri saya sendiri? Jawabannya nggak bisa. Jika sesuatu nggak bisa mengadakan dirinya sendiri, apakah dia bisa mengadakan yang lain?
Mengadakan dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi mengadakan yang lain. Untuk ada, kita ini butuh diadakan oleh yang lain, iya kan? Adanya kita diadakan oleh orang lain, oleh sesuatu yang lain, bukan oleh diri kita sendiri. Berarti kita nggak bisa mengadakan yang lain. Walaupun ya kalau saya sudah punya anak, kamu yang belum menikah nanti menikah akan punya anak, insya Allah, gitu kan? Bakal punya anak. Tapi kalau pertanyaan yang tadi kita ulang lagi, Fatur nggak bisa mengadakan dirinya sendiri, istrinya nanti nggak bisa mengadakan dirinya sendiri. Yang seperti itu bisa nggak mengadakan yang lain, dalam hal ini anak. Keberadaan dirimu sendiri tadi dibilangnya bukan karena dirimu sendiri, kok bisa mengadakan yang lain? Kan nggak masuk akal. Orang tuamu sifatnya apa? Mungkinul wujud juga, adanya bukan karena dirinya sendiri, diadakan oleh sesuatu yang lain. Apakah dia bisa mengadakan kamu, anak-anaknya? Ya memang kita ada disebabkan oleh adanya orang tua kita. Tapi saya sudah mengajak Anda untuk menyepakati bahwa adanya diri kita dan adanya orang tua kita itu sama, yaitu ada yang tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak bisa mengadakan dirinya sendiri, apakah bisa mengadakan yang lain? Ketika dia tidak ada, bisa nggak mengadakan yang lain? Nggak bisa. Minimal pada kondisi itu, Fatur. Kalau kamu pikirkan setelah dia ada lantas bisa mengadakan yang lain, pada saat dia nggak adanya mah nggak bisa kan mengadakan yang lain. Nalar saya gitu ya, bisa kamu ikuti nggak? Bisa kamu pahami nggak? Oke. Semua ada tadi yang tidak bisa mengadakan dirinya sendiri itu harus ada yang mengadakan. Harus ada pengadanya. Pengadanya ini harus sifatnya bagaimana? Harus, iya, wajibul wujud itu artinya apa? Ada tanpa ada yang mengadakan. Ada tanpa yang mengadakan. Tidak pernah tidak ada. Ada dengan sendirinya atau selalu ada, gitu kan? Sifat wajibul wujud itu harus seperti itu. Sebab jika pengada kita sifatnya ada seperti kita, bahwa dia pernah nggak ada, maka pada saat dia nggak ada tuh, belum ada yang mengadakan, kita juga ada. Jadi harus ada menurut akal sesuatu yang kita sebut ada yang sifatnya, sifat adanya itu wajib, sifat adanya mesti gitu. Nah, pengada itu yang kita wajibkan adanya dengan akal kita, kalau dalam sebutan ilmu teologi itu yang disebut sebagai Tuhan, misalnya seperti itu. Tapi yang mengabarkan adanya Tuhan, pencipta dalam ilmu teologi bukan akal kita, melainkan wahyu. Jadi sumbernya beda. Ada di antara manusia yang mengaku bahwa ia mendapatkan berita dari sesuatu selain manusia yang mengabarkan ada pencipta. Orang itu kita sebut sebagai nabi. Yang mengabarkannya, memberikan kabar kepada dia adalah malaikat. Malaikat ini diperintahkan oleh sang pengada itu, oleh Tuhan, gitu ya. Tujuannya sih sama, mengenalkan Tuhan, sebutannya beda dan alatnya atau instrumen yang dipakainya berbeda.
Sekarang di bagian pertanyaan ini ada yang terakhir. Lantas bagaimana tasawuf mengenalkan kita kepada pengada tersebut, kepada Tuhan? Nah, tasawuf tadi kan alatnya katanya hati ya. Kalau akal tempat bernalar, hati tempat merasa. Di antara perasaan kita yang paling umum misalnya bahagia dan sedih. Kalau kita kaitkan dengan dua jenis ada yang tadi kita sudah kenali, mungkinul wujud sama wajibul wujud, sekarang kita kaitkan dengan kebahagiaan hati kita. Apa sih yang biasanya membuat kita bahagia? Yang mungkinul wujud atau wajibul wujud? Iya, biasanya umumnya manusia, ya tabiatnya manusia sejak dia lahir terus beranjak anak-anak, remaja, dewasa, tua, yang membuatnya bahagia atau sedih itu adalah yang bersifat mungkinul wujud. Hal-hal yang bisa ditangkap oleh indera yang bersifat fisik atau bersifat material. Dulu waktu masih kecil, ya kalau haus, lapar, kita netek ke ibu kita gitu ya. Kita bisa mandiri ya sama, kita makan, minum. Semuanya sifatnya fisik. Tapi lantas kita tahu bahwa yang bersifat fisik itu bisa ada, bisa nggak ada. Sementara kita nggak ingin tidak bahagia, ingin selalu bahagia. Maka kita pun harus mengalihkan penyebab kebahagiaan kita dari hal-hal yang mungkinul wujud tadi kepada yang wajibul wujud. Lantas misalnya kita mengetahui bahwa cinta kita kepada wajibul wujud itu tidak akan utuh atau tidak akan sempurna selama di dalam hati kita masih tersisa rasa cinta terhadap yang mungkinul wujud. Ilmu tasawuf ngajarin itu, cara-cara membersihkan jiwa atau membersihkan, menjernihkan hati kita dari keterikatan kita dengan hal-hal yang misalnya disebutlah duniawi, supaya kita bisa terkoneksi dengan wujud mutlak. Jadi baik filsafat, agama atau tasawuf mau membuat kita itu terkait dengan wujud mutlak, wujud absolut, bukan wujud parsial, wujud yang terbatas. Itu dia saudara-saudara, pertanyaan yang kedua. Bagaimana masing-masing ilmu tadi dengan masing-masing alatnya bisa mengantarkan kita kepada tujuan kita. Lantas kan ada pegiat-pegiat masing-masing ilmu yang kita sebut sufi, filsuf, dan teolog tadi. Nah, dalam sejarah itu ada semacam fanatisme pegiat ilmu pada ilmu yang dia geluti. Yang belajar filsafat merasa ilmunya paling istimewa, begitu juga yang belajar tasawuf dan teologi. Sehingga ributlah nih, padahal semuanya sama-sama muslim lah ya. Kita batasi seperti itu. Mutakallim muslim, sufi muslim, filsuf muslim, membanggakan atau fanatik sama ilmunya dan menilai rendah ilmu yang lain. Katakanlah mereka bertiga nih kumpul di satu ruangan. Kalau kelas kita ini terang dan gordinnya itu satu dibuka, dua ditutup. Katakanlah tutup semua, kemudian lampunya mati jadi gelap. Kita bertiga kumpul. Yang pertama-tama songong itu filsuf. Dia melecehkan, mengejek seorang teolog.
Dia bilang bahwa ilmunya teolog ini ilmu yang dogmatis, ilmu yang cuma ikut-ikut cerita atau berita tanpa diperiksa lagi kenyataannya. Kita di dalam ruangan yang gelap ini dibilangin atau dapat informasi bahwa di luar sana ada matahari, bentuknya bulat, ada cahaya terang yang memancar dari sana, kemudian terasa juga rasa hangatnya atau bahkan panas di kulit kita karena tersentuh sama sinarnya itu. Ente mah teolog atau mutakalim langsung percaya aja, langsung membayangkan oh seperti itu matahari. Kalau saya, kata si filsuf, nggak langsung percaya. Saya keluar dulu dari kamar, saya tengadahkan wajah, gitu. Saya cari bener nggak ada matahari. Apakah sifat-sifatnya seperti yang diceritain tadi? Jadi sudah tidak dogmatis lagi, sudah berdasarkan pembuktian. Si sufi yang ada di ruangan gelap itu juga lantas ikut bicara, mengejek si filsuf. Kamu tuh ya ngerasa ilmumu istimewa, lebih bagus daripada ilmu teolog. Ilmu saya yang paling istimewa mah. Sebab saya nggak cukup dengan memandang matahari. Saya melangkah, berjalan, mendekatkan diri ke matahari itu, sehingga saya sampai dan bersatu kepadanya. Gitu. Udah kayak bener kan nih, bahwa ilmu sufi yang paling istimewa. Sudah kenal, nggak cukup kenal, tapi mendekatkan diri dan bersatu dengan Tuhan, gitu kan, matahari tadi. Tapi ternyata teolog yang diejek tadi, 2 kali diejek dia oleh filsuf dan sufi, lantas bicara, kalau kita mau mengenal seseorang, maka berita yang paling akurat tentang orang itu berasal dari dirinya atau dari orang lain. Kalau saya ingin kenal kamu, misalnya, siapa namamu? Kenal Naila. Cerita-cerita, berita, gambaran, deskripsi tentang Naila dari Naila sendiri yang paling benar atau dari siapa sampingnya Naila? Namamu siapa? Ruli. Ruli juga Nuri juga bercerita tentang Naila kepada saya. Cerita siapa yang paling akurat menurutmu, Naila? Gambaran tentang dirimu yang paling benar, yang kamu ceritain ke saya atau yang diceritain Nuri? Yang diceritain oleh kamu sendiri. Kalau menurut kamu, Nuri? Iya. Walaupun Nuri punya gambaran tentang Naila, tapi Nuri sendiri mengakui bahwa cerita tentang Naila yang paling benar adalah yang diceritain oleh Naila sendiri, bukan oleh dirinya. Si teolog juga bilang seperti itu. Siapa yang lebih bisa mengenalkan Allah daripada Allah? Nggak ada. Sufi dan filsuf itu bisa saja misalnya salah alamat, menyangka dirinya sudah mengenal Tuhan, mengenal kebenaran atau matahari tadi, tapi ternyata itu bukan matahari yang dilihat gitu ya. Lampu dari bohlam misalnya, mendekatkan dirinya juga salah, belum sampai kepada sumber cahaya. Iya, sebenarnya gimana? Apakah memang kita harus menjawab atau memikirkan pertanyaan tadi, mana ilmu yang paling istimewa di antara 3 ilmu tadi? Siapa orang yang paling sakti gitu? Apakah filsuf, sufi, atau teolog? Maksudnya yang pengetahuannya paling benar.
pertanyaan atau ilustrasi tadi itu banyak cacatnya, banyak kekurangannya. Di antaranya adalah dia memposisikan diri kita seolah-olah kita harus memilih salah satu sumber. Pilih akal saja, hati saja, atau wahyu saja. Pilih metode nalar saja, penyucian batin saja, atau mendengarkan keterangan dari nabi saja. Padahal sebenarnya kan itu bukannya pilihan, bisa digabung semuanya. Manusia semuanya punya akal dan punya hati. Keterangan-keterangan dari nabi atau wahyu itu juga sudah tersedia. Bisa kita renungi. Kenapa kita pilih? Gabung aja kan? Begitu. Karena itu 3 metode tadi, metode nalar, penjernihan hati, atau berusaha memahami keterangan wahyu, itu bukan metode yang statis gitu ya, nggak bisa di-combine, di-collab. Itu metode yang masing-masing orang misalnya sesuai dengan bakat dan kemampuannya bisa dia punya atau bisa dia lakukan lebih dari satu cara. Naila misalnya sudah kenal Tuhan lewat penjelasan orang tua dan guru, berarti pakai metode wahyu gitu. Setelah akalnya dewasa, ya bisa berfilsafat. Setelah merasakan ada wujud yang hakiki, bukan wujud yang imitasi, lantas ingin dirinya gitu ya. Kita semua ingin diri kita itu terkait atau mencintainya kekasih yang sejati itu, bukan mencintai kekasih-kekasih yang palsu, alias bertasawuf. Ya kerjakan, dekatkan diri pada Tuhan. Siapa yang melarang? Siapa yang mencegah? Begitu. Karena itu di pertemuan-pertemuan berikutnya saat mengenal mazhab-mazhab filsafat Islam, kita akan bertemu dengan mazhab Isyraqiyah dan falsafah atau hikmah muta'aliyah yang berbeda dengan mazhab Masya'iyah atau peripatetisme. Kita akan ketemu tema itu di pertemuan ke-9 nanti. Masya'iyah, Isyraqiyah, lantas hikmah muta'aliyah. Tasawuf dan teologi sudah lewat, kita nggak pelajari lebih lanjut lagi. Tapi metode nalar dan siapa filsuf-filsuf Masya'i atau peripatetis kita akan bahas pada satu pertemuan lagi. Tapi setelah itu ada mazhab filsafat Islam yang namanya Isyraqiyah sama falsafah muta'aliyah. 2 mazhab yang terakhir ini itu menyerukan, sebutlah misalnya integrasi atau penggunaan ketiga metode dan sumber itu secara bersamaan. Poin terakhir yang ingin saya jelaskan adalah jika teolog itu bisa jadi filsuf dan sufi, jika sufi bisa jadi teolog dan filsuf, dan selanjutnya. Rahasianya menurut saya itu ada di sifat manusia adalah pencari kebenaran sekaligus pencerita kebenaran. Pertama-tama kita menjadi pencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran tadi kita bisa ambil salah satu sumber saja, pakai salah satu metode saja, atau kita bisa gabung. Poin yang baru lewat. Tapi pada saat kita menceritakan kebenaran yang kita temukan, maka metodenya hanya satu, yaitu metode rasional atau metode filosofis. Kalau seorang filsuf Masya'i, filsuf peripatetis
yang berusaha mengenali kebenaran, kekasih yang sejati, atau Tuhan itu dengan metode rasional, ya kan dia menjelaskannya juga dengan metode rasional ya, metode filosofis juga. Sekarang misalnya seorang sufi yang setelah dia menjernihkan hati, membersihkan jiwanya dari keterikatan dengan hal-hal yang duniawi, sehingga dia bisa mengenali hakikat apa adanya. Mengenali hakikat bukan hanya hakikat zohir, hakikat yang tertangkap oleh indranya, tapi mata hati atau mata batinnya juga bisa hidup, bisa melihat. Sehingga misalnya kalau ayat Al-Quran mengatakan huwallazi anzala minas sama'i ma'a, Allah lah yang menurunkan air hujan dari langit. Dengan mata teolog, ya seperti itu. Misalnya dia lihat dengan mata zohirnya, ada tadi barusan hujan, ada air yang turun dari langit. Maka mata seorang sufi bisa melihat yang batin, bukan hanya air hujan yang turun, tapi air kegaiban, yaitu nikmat, anugerah karunia dari Tuhan, yaitu ilmu pengetahuan, rahmat Tuhan yang tidak material, itu ya yang turun. Mata batin seorang sufi itu bisa melihat kemaksiatan atau dosa yang nggak ngejendol itu benar-benar ada jendolannya. Kan suka dibilang ya, dosa mah nggak ngejendol gitu. Jadi orang tetap mau mengerjakannya, nggak tertahan, nggak terhalang dari dosa. Kalau dosa ada jendolannya, semua orang katanya jadi nggak berdosa, bakal bisa menahan diri. Lah ini kan nggak ada jendolnya, nggak ada dampaknya. Berbohong nggak kayak Pinocchio yang hidungnya jadi panjang terus. Makan harta anak yatim nggak mengubah kopi dan gula menjadi barang yang lain. Dia tetap kopi dan gula yang nikmat. Ya jadi tetap aja diseruput walaupun dari haram makan harta anak yatim, dari korupsi. Tapi tadi seorang sufi yang melihat dengan mata batin itu memang konkretnya atau fisiknya kopi, gula. Tapi dia bisa lihat itu kalau barangnya dari dosa, berubah wujudnya. Seperti yang dibilang di surah An-Nisa, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim naro. Yang makan harta anak yatim itu malah lagi masukin api ke dalam perutnya. Kelihatan sama dia itu api walaupun itu masih di dunia. Kalau si pelaku dosa tadi kan bakal sadar bahwa yang dia konsumsi adalah api, nanti di akhirat, di neraka, baru tuh wujud, ngejendol bener-bener gitu ya. Sufi bisa melihat itu dengan mata batinnya sejak ada di dunia ini. Sehingga dia tertahan, takut sekali. Gitu. Belum jadi wali lah, katakanlah baru jadi orang mukmin yang solih saja, dia sudah bisa terhalang dirinya dari kemungkaran seperti itu. Karena mata batinnya itu bisa melihat. Tapi kan dia yang melihat jendolan itu, sufi. Dia yang melihat kopi dan gula itu bukan kopi dan gula, tapi api. Bagaimana dia bisa menjelaskan pengetahuannya itu kepada orang lain? Jangan korupsi, jangan makan harta anak yatim. Gambaran yang konkret itu dia yang lihat, dia ingin menyadarkan itu kepada orang lain. Dia bakal berusaha menggunakan penjelasan-penjelasan yang rasional juga. Si sufi mencari kebenaran dengan menjernihkan hati, dapat kebenaran. Lantas ingin menceritakannya kepada orang lain. Ketika menceritakan, ya dia menggunakan bahasa-bahasa rasional juga. Begitu juga Nabi yang menerima wahyu. Jangankan
teolog dan mutakalimnya. Nabinya sendiri saat menerima wahyu, para sahabat yang ada di sekitar beliau nggak dapet tuh terenskripsi ya, kalau WA mah end to end. Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya hanya Nabi Muhammad saja yang bisa mengakses kebenaran pengetahuan wahyu itu. Setelah selesai Jibril menyampaikan wahyu dan Rasul ingin menyampaikannya kepada para sahabat, Nabi menyampaikannya sesuai dengan kapasitas akal sahabat yang sedang ada di hadapannya. Sahabat yang misalnya kecenderungannya praktis, fokusnya itu cari nafkah, bertani misalnya, nanam korma, berdagang, ya diajarkan hikmah filosofi sholat sekadarnya. Tapi bagi para sahabat yang lain yang intelektualitasnya lebih tinggi, bisa menerima penjelasan lebih dalam, ya bakal dijelaskan secara rasional yang lebih dalam hal-hal yang sifatnya wahyu tadi. Jadi dalam hal ini manusia sebagai pencari kebenaran tadi, dia bisa mencarinya dengan metode yang berbeda atau menggabungkan beberapa metode. Tapi pada saat dia menceritakan kepada orang lain, pada muridnya ya, seperti itu, maka dia harus menggunakan metode rasional. Karena itu dari satu segi filsafat bukan hanya filsafat saja yang bisa disebut sebagai filsafat. Pada level menceritakan kebenaran, bahkan tasawuf dan teologi pun ada aspek filosofisnya. Begitu saudara-saudara yang ingin saya jelaskan tentang tasawuf pada hari ini. Jika ada pertanyaan, tanggapan, saya persilakan.